Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pada kesempatan ini kita akan masuk kepada hadis pertama dari kitab Al-Mawa'idh fil Ahaditsil Qudsiyah. Mau'idhah dari hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah. Al-Mau'idhatul Ula, mau'idhah yang pertama. Mau'idhahnya nanti isinya adalah hadis. Hadisnya hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, ajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrahu. Wa ajibtu liman ayqana bil hisab kaifa yajma'ul mala. Wa ajibtu liman ayqana bil qabri kaifa yadhaku. Wa ajibtu liman ayqana bil akhirati kaifa yastarihu. Wa ajibtu liman ayqana bid dunya wa jawaliha kaifa yatma'innu ilaiha. Wa ajibtu liman huwa alimun bil lisani jahilun bil qalbi. Wa ajibtu liman yathuru bil ma'i wa huwa ghairu tahirin bil qalbi. Wa ajibtu liman yastagilu bi uyubin nas wa huwa ghafilun an uyubi nafsihi. Aw liman ya'lamu anna Allah ta'ala muttali'un alaih kaifa ya'sih. Aw liman ya'lamu annahu yamutu wahdah wa yadkhulul qabra wahdah wa yuhasabu wahdah kaifa yasta'nisu bin nas la ilaha illa ana haqqa wa anna Muhammadan abdi wa rasuli. Hei manusia, ya ibna Adam, ajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrahu. Firman Allah, hai manusia, aku heran dengan orang yang meyakini kematian, bagaimana dia bisa gembira, bisa bahagia. Aku heran dengan orang yang meyakini akan adanya hisab, bagaimana dia mengumpulkan harta. Aku heran dengan orang yang meyakini akan adanya kubur, bagaimana dia bisa ketawa. Aku heran dengan orang yang meyakini adanya akhirat, bagaimana bisa nyantai istirahat. Aku heran dari orang yang meyakini bahwa dunia ini ada tetapi akan hancur, bagaimana bisa tenang, tentram dengan dunianya. Aku heran bagi orang yang pintar lisannya tetapi bodoh hatinya. Aku heran dengan orang yang sibuk bersuci menggunakan air tetapi hatinya tidak bersih. Aku heran bagi orang yang sibuk melihat aib orang lain tetapi dia lupa terhadap aibnya sendiri. Atau aku heran bagi orang yang meyakini bahwa Allah Maha mengawasi, mengetahui, bagaimana dia bisa membangkang dan maksiat kepadanya. Aku heran bagi orang yang meyakini bahwa dia akan mati sendirian, dia akan masuk kubur sendirian, akan dihisab sendirian. Kaifa yasta'nisu bin nas, bagaimana dia merasa nyaman dengan orang, mengandalkan orang, padahal dia matinya sendirian, hidup dalam kubur sendirian, dihisab sendirian. La ilaha illa ana haqqa, kata Allah, tiada Tuhan kecuali aku, jelas yakin. Wa anna Muhammadan abdi wa rasuli, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambaku dan rasulku. Dari hadis qudsi ini ada beberapa
pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya untuk kita, apakah kematian, hisab nanti kita itu dihisab, diaudit, alam kubur, kiamat, sudahkah semua itu kita persiapkan? Katanya kita yakin akan adanya itu semua. Mana buktinya dalam kehidupan kita? Sudahkah kita persiapkan itu? Katanya yakin terhadap kematian, tapi ketawa ketiwi. Yakin akan adanya akhirat, tapi tidak mempersiapkan. Yakin bahwa segala perbuatan ini termasuk harta semuanya akan diaudit, dihisab, tapi kita tidak hati-hati. Satu. Yang kedua, pentingnya kita memperbaiki hati. Jadi ada pengetahuan zahir, ada pengetahuan batin. Ajibtu liman huwa alimun bil lisan jahilun bil qalbi, kata Allah. Aku heran pada orang yang pintar lidahnya tapi bodoh hatinya. Teori bagus, dalil di mulut, tetapi tidak berpengaruh untuk hatinya. Ini pentingnya memperbaiki hati. Terus hati kita diperbaiki. Sehingga termasuk bersuci. Suci lahir itu seperti wudu, mandi, juga sesungguhnya harus menjadi cerminan bahwa kita penting membersihkan hati. Bukan hanya membersihkan apa? Lahir. Keteflekan sieun ku najis jeung sajaban. Tapi hatinya penuh najis. Terus hati kita diperbaiki. Bukan berarti harus meninggalkan lahirnya termasuk wudu. Tapi itu harus menjadi cerminan, menjadi alarm bagi kita bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting lagi. Itu penting juga harus ada yang lebih penting lagi. Yaitu memperbaiki hati, membersihkan hati, mensucikan hati. Ajibtu liman yathuru bil ma' wa huwa ghairu tahirin bil qalbi. Kita ini harus menyibukkan diri dengan melihat kekurangan dan aib yang ada pada diri kita sendiri. Jangan menyibukkan diri ini untuk melihat aib orang lain. Kalau menyibukkan diri melihat aib orang lain, munculnya adalah ujub, takabur, sombong. Tapi kalau menyibukkan diri ini untuk melihat aib sendiri, kekurangan diri ini, bagaimana kita terlalu leha-lehanya dalam mengisi waktu kehidupan kita yang sangat sebentar ini. Bagaimana kita tidak bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana itu kita muncul pengen memperbaiki diri ini. Kita pengen memperbaiki ini. Ada pengakuan bahwa kita ini masih kurang, pengakuan bahwa kita ini masih kotor, pengakuan bahwa kita ini la syai', bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Jadi ajibtu liman yashtagilu bi uyubin nas wa huwa ghafilun an uyubi nafsih, firman Allah. Aku heran dengan orang yang sibuk melihat aib orang lain, tapi dia lupa terhadap aibnya sendiri. Kemudian Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran dan harus ditanamkan dalam hati ini bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat.
maka jauhilah maksiat. Karena tidak ada sesuatu yang tidak tercatat. Tidak ada perbuatan kita, gerak, gerik, kecap, kicep, perbuatan, lengkah, semuanya, bahkan keyakinan, semuanya tercatat. Ada rekamannya. Allah Maha mengetahui. Auliman ya'lamu anna Allah ta'ala muttali'un alaihi kaifa ya'si. Aku heran dengan orang yang tahu, yakin bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, tetapi masih berani maksiat kepada Allah. Maka jangan-jangan keyakinan kita ini perlu dipertanyakan. Yakin enggak kita itu? Ketahuilah, yakinilah bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui terhadap segala perbuatan kita, bahkan keyakinan kita, apa yang ada di dalam hati kita. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Allah tahu bahkan yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam dirimu, semuanya. Maka takutlah itu. Jauhilah maksiat, perbanyaklah taat. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu sendirian. Masuk kubur sendiri, mati sendiri, masuk kubur sendiri, dihisab sendiri, sendirian. Bagaimana masih merasa nyaman punya backing orang lain, pertanggungjawabkan perbuatan kita? Maka segala yang akan kita lakukan harus dipikir matang-matang, bagaimana nanti di akhiratnya. Kaidahnya kalau mau melakukan kebaikan, cepat eksekusi kebaikan itu. Kalau mau melakukan maksiat, pikir-pikir 1000 kali. Malunya nanti kita di hadapan Allah, di hadapan. Malunya kita, takutnya, bahayanya, siksanya di alam kubur kumaha, ya, ketika dihisab bagaimana. Au liman ya'lamu annahu yamutu wahdah wa yadkhulul qabra wahdah wa yuhasabu wahdah kaifa yasta'nisu bin nas. Aku heran, bagaimana orang yang tahu bahwa dia mati nanti sendirian, masuk kubur sendirian, dihisab sendirian, masih mengandalkan backing, mengandalkan orang lain, merasa nyaman dengan orang lain. Pikirkan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah, kitanya, bukan orang lain. Maka segala langkah perbuatan itu harus betul-betul difikirkan manfaat akhiratnya terutama. La ilaha illa ana haqqa wa anna Muhammadan abdi wa rasuli. Tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulku. Nah, itu menjadi akidah dasar kita, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kita pengen, kita berharap mati membawa akidah ini, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil mau'izah itti'ad dari mau'izah hadis qudsi yang insya Allah kita baca setiap hari di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab.